Katanya secara teori itu masih sangat mungkin. Wanita ini ditinggal suaminya karena tidak punya anak. Terpaksa mencari nafkah. Dia bertanggung jawab untuk merawat orang tua amnesia. Pekerjaan ini terlihat mudah dan sederhana. Tapi orang tua tidak mudah diurus. Kadang berhasil dan kadang gagal. Para pengasuh sebelumnya mencuri atau menyalahgunakan. Bahkan sering tidak membiarkannya makan. Saat ini putrinya meminta Van Hoa untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga ayahnya. Di hari pertama kerja, Van Hoa diabaikan oleh pria tua itu. Pria tua itu bersikeras kencing sendirian. Dia menuangkan kencingnya ke wastafel. Dan dia melepas celananya untuk kencing di depan wajah Van Hoa. Van Hoa hanya bisa berbalik malu. Besoknya Van Hoa membawa pria tua itu ke pusat rehabilitasi. Peta yang diberikan oleh putrinya adalah kiri. Tapi pria tua itu bersikeras pergi ke kanan. Pada akhirnya Van Hoa hanya harus mendorong pria tua itu ke kanan. Tentu saja mereka sampai di pusat rehabilitasi. Ternyata sudah lama putrinya tidak mengantar ayah ke pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi sudah pindah ke lokasi baru. Sudah lama pindah. Bodoh. Lain kali Anda bisa datang sendiri. Pria tua itu lupa segalanya. Tapi dia tidak lupa istrinya yang sudah meninggal dan membawa imajinasi. Dia mengingat mendiang istrinya sama persis seperti Van Hoa. Putrinya mengatakan tidak boleh minum alkohol. Tapi pria tua itu menolak makan jika tidak minum alkohol. Tidak patuh saat minum obat. Van Hoa harus membujuknya untuk minum obat. Dengan perawatan yang cermat, pria tua itu bergantung padanya. Sepertinya dia membayangkan Van Hoa adalah mendiang istrinya. Suatu larut malam dia masuk ke kamar Van Hoa. Lalu duduk di tempat tidurnya. Dia tidur sambil berbicara omong kosong. Tapi setiap kata menyebutkan istrinya. Ketika Van Hoa mendorong pria tua itu berjalan-jalan di pagi hari. Pria tua itu memperkenalkan pada semua orang bahwa Van Hoa adalah istrinya. Siapa dia? Istriku. Anda menikah dengan wanita muda. Saya bukan istri Anda. Nama saya Van Hoa. Istriku. Sejak itu pria tua itu akan semakin meminta banyak hal. Saat Van Hoa sedang membersihkannya, pria tua itu memeluknya. Jangan lakukan itu lagi. Jika Anda melakukannya sekali lagi, aku akan meninggalkanmu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Van Hoa yang marah mengangkat tangannya untuk bersiap mengajar. Pria tua itu menangis polos. Anda memiliki wajah untuk menangis. Orang tua mesum. Anda tidak memiliki hormat. Saat ini gadis itu kebetulan melihat pemandangan itu. Dia melihat ayahnya menangis dan dua tangannya merah. Dia pikir Van Hoa menganiayanya. Dia dengan marah bertanya, Anda memukulnya kan? Tidak. Apa yang terjadi dengan tangannya? Saat dia mandi saya ingin melepas jam tangannya. Dia memukul tangannya sendiri. Anda masih tidak mengakuinya. Suatu hari Anda akan menjadi tua. Di bawah ancaman Tin Cham, Van Hoa mengucapkan kata sedih. Kamu sebaiknya mencari pengasuh laki-laki. Apa maksudmu? Apakah maksudmu ayahku menyalahgunakanmu? Van Hoa menjawab pertanyaannya. Tin Cham tidak percaya. Ayah berusia 70 tahun itu kehilangan akal sehatnya. Jadi dia pikir ayahnya tidak dapat mengganggu Van Hoa. Besoknya dia membawa Van Hoa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tak disangka Van Hoa segera pergi setelah melihat laporan medis. Tin Cham pikir Van Hoa memiliki beberapa penyakit menular. Dia berbohong untuk mengetahui rekam medis Van Hoa. Ternyata Van Hoa sedang hamil. Van Hoa diceraikan suaminya karena tidak bisa hamil. Dia memandang matahari dan tertawa lebar. Dia sudah menunggu 23 tahun dan akhirnya mendapatkan anak. Tin Cham dengan marah datang ke perusahaan yang merekomendasikan Van Hoa. Bertanya mengapa Van Hoa masih bisa hamil. Van Hoa sudah 43 tahun. Juga tidak bisa memiliki anak. Dia tidak bisa tenang memikirkannya. Dalam perjalanan kembali, dia menyuruh Van Hoa untuk melakukan aborsi. Di larut malam Van Hoa duduk di rumput ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus melahirkan anaknya atau tidak. Dia mengambil keberanian untuk menelpon pacar. Namun dia tidak mengatakan apapun tentang kehamilan. Ketika pulang dia melihat pria tua itu duduk di dapur. Dia tetap terjaga menunggu Van Hoa. Besoknya pacar Van Hoa datang. Sedikit perpisahan mendapat cinta baru. Keduanya segera terbakar gairah yang membara di dalam ruangan. Namun pria tua itu tidak ingin kesepian. Pengasuh membawa pacarnya ke rumah pemiliknya. Pria tua itu mendengar suara di kamar sebelah. Dia bersemangat dan jatuh dari tempat tidur. Dia dibawa ke rumah sakit. Tapi dia tidak membuka mulutnya.
Setelah berganti dengan Van Hoa, dia baru membuka mulutnya. Adegan ini membuat Tin Cham merasa cemburu. Sebulan kemudian pria tua itu pulang dari rumah sakit. Van Hoa membuatnya iri. Ketika Tin Cham berdebat dengannya, perkataan Van Hoa mengejutkannya. Dia berniat untuk melahirkan anak itu. Ketika mendengarnya, Tin Cham jatuh ke dalam kontemplasi. Dia tidak bisa tidak menduga bahwa anak itu adalah anak dari ayahnya. Jadi dia pergi ke rumah sakit dan bertanya apakah ayahnya masih subur. Apakah ayahku memiliki kemampuan untuk memiliki anak? Secara teori itu sepenuhnya mungkin. Jawaban dokter membuatnya ketakutan. Dia tidak menyangka baru sampai di rumah ayahnya bersemangat untuk menikah. Saya ingin menikah. Siapa yang ingin kamu nikahi? Van Hoa. Tin Cham tidak tahan lagi mendengarnya. Dia segera memarahi Van Hoa. Dia melihat pengasuhnya memiliki kepribadian tidak senonoh. Anda ingin memanfaatkan ayahku kan? Anda ingin mendapatkan warisan keluargaku kan? Rumah ini tidak punya pintu untukmu. Bagaimana bisa Van Hoa menanggung penghinaan seperti itu? Dia segera mengembalikan celemeknya dan berkemas untuk bersiap pergi. Anda benar-benar buruk. Tin Cham melemparkan setumpuk uang ke depan Van Hoa. Menghadapi penghinaan dari Tin Cham, Van Hoa tidak mengambilnya sepeser pun. Dia tidak memberitahu siapa ayah dari anak itu. Pria tua itu melihat Van Hoa pergi dan langsung menangis. Malam itu Tin Cham tidak menyiapkan makan malam. Ayah memakan makanan anjing. Bagaimana Anda memakan makanan anjing? Ayah tidak mau makan atau minum. Dia terus memanggil nama Van Hoa. Hari ini Van Hoa memberitahu pacarnya bahwa dia hamil. Tapi pacarnya tidak mengakui itu benihnya. Van Hoa putus asa menelpon Tin Cham. Dia melepaskan kesalahpahamannya. Dia ingin kembali untuk merawat pria tua itu. Membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri. Setelah melihat Van Hoa kembali, pria tua itu kembali menunjukkan senyum. 3 hari kemudian Liu Meng memberitahu Van Hoa untuk melakukan aborsi. Aku ingin merawat anak ini. Ini adalah anakku. Aku akan segera menjemputmu ke rumah sakit. Aku tidak akan pergi. Anda harus pergi. Tinju pria tua itu membuat Liu Meng menghilang tanpa jejak. Di tengah malam pria tua itu pergi ke kamar Van Hoa lagi. Menurutku, tidak peduli betapa sulitnya itu. Anda harus melahirkannya. Kata-katanya membuat Van Hoa tersentuh. Pacarnya lebih buruk dari pria berusia 70 tahun. Sayangnya waktu itu tidak bertahan lama. Kondisi pria tua itu semakin parah. Dokter menyuruh Tin Cham untuk menyiapkan pemakaman. Ayah di tempat tidur terus mengoceh. Tin Cham mengenal ayah tidak menikah lagi untuk menghormati ibunya. Kematian ibu menjadi penyesalan ayah. Agar ayah meninggal dengan damai, dia meminta Van Hoa untuk berpakaian seperti ibunya. Van Hoa berpura-pura menjadi ibunya untuk melihat ayah terakhir kalinya. Benar saja, pria tua itu melihat Van Hoa seperti mendiang istrinya. Dia meninggal dengan tersenyum. 7 bulan kemudian Van Hoa melahirkan anak laki-laki. Dia merawatnya sendirian. Dia pergi ke tempat yang penuh bunga. Meskipun jalan di depannya memiliki banyak duri, tapi sekarang dia memiliki anak. Video berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.